Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mer Luciana dengan NPM 231303461 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Bapak Riko yang sudah diberikan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah pemrosesan citra digital, yaitu tentang penerapan deep learning menggunakan arsitektur CNN atau convolution neural network. Nah, artikel yang saya pilih itu yaitu berjudul deteksi penyakit daun padi yang menggunakan deep learning dengan arsitektur CNN yang diterbitkan di jurnal IT Comms pada tahun 2025. Nah, mengapa pada topik ini itu sangat penting? Nah, Indonesia juga merupakan adalah negara agraris dengan padi sebagai bahan pangan utama. Nah, namun penyakit pada tanaman padi itu seperti tungro, blast, dan blight dapat mengurangi hasil panen secara drastis. Nah, selama ini petani mendeteksi bahwasanya penyakit secara manual yang membutuhkan keahlian khusus dan seringkali terlambat. Nah, di sinilah deep learning hadir sebagai solusi. Nah, dengan menggunakan CNN tadi, komputer dapat melihat dan mengenali apa saja itu penyakit dari foto daun padi dalam hitungan detik. Nah, kuncinya ada pada operasi konvolusi. Inilah yang akan kita bahas mengenai konvolusi ini. Nah, konvolusi itu sendiri itu adalah operasi matematika yang menjadi inti dari CNN yang dibayangkan sebuah senter kecil yang kamu geser-geser di atas sebuah foto. Nah, senter ini adalah sebuah filter atau kernel, dan setiap kali itu senter menyinari area tertentu, dan ia melakukan perkalian antara nilai pixel dengan bobot filter. Nah, lalu menjumlahkannya. Nah, hasilnya adalah feature map, yaitu berupa peta fitur yang menunjukkan di mana terdapat tepi, tekstur, atau pola tertentu. Nah, pada suatu gambar. Nah, di dalam paper yang saya buat ini digunakan ada 3 lapisan konvolusi yang bertumpuk. Yang lapisan pertama mendeteksi fitur sederhana seperti tepi daun, lapisan. Terus yang lapisan kedua ada mendeteksi pola bercak pada penyakit. Terus lapisan ketiga adalah mendeteksi bagaimana karakteristik khas setiap jenis penyakit yang ada pada tumbuhan padi. Nah, kita dapat lihat arsitektur CNN secara lengkap dengan dimulainya dari input berupa sebuah foto daun padi dalam format RGB, kemudian masuk ke convert layer 1 dengan aktivitas ReLU, yang ini akan menginstal fitur dasar, lalu max polling 1 mereduksi ukuran gambar menjadi setengahnya. Konvolusi layer 2 dan max polling 2 melakukan hal yang sama dengan fitur yang lebih kompleks. Nah, konvolusi yang ketiga ini mengekstrak fitur tingkat tertinggi. Setelah itu, semua fitur itu akan diratakan menjadi vektor 1D yang terus masuk ke dense layer dengan dropout untuk mencegah overfitting. Nah, terakhir lapisan itu tuh softmax yang dapat memberikan probabilitas untuk 3 kelas, yaitu ada penyakit tungro, blast, atau blank. Nah, sistem itu kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sehingga sebagai hasil prediksi. Nah, apa sih hasilnya dari jurnal tadi? Nah, model CNN ini mencapai akurasi yang tertera tadi 99,57%, hampir sempurna. Precision recall dan F1 score semuanya konsisten di atas 95% untuk ketiga kelas penyakit tadi. Nah, model juga tuh tidak mengalami overfitting, artinya tuh dia bisa bekerja baik kepada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwasanya operasi konvolusi dalam CNN sangat efektif untuk menganalisis sebuah citra medis dan pertanian. Nah, kedepannya sistem ini tuh bisa dipakai dan dikembangkan menjadi aplikasi smartphone yang bisa langsung digunakan petani di ladang. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf tentang penerapan deep learning dengan arsitektur CNN dalam mendeteksi penyakit daun padi. Nah,
Kesimpulannya, inti dari operasi ini, operasi konvolusi itu adalah kunci yang memungkinkan sebuah komputer untuk memahami gambar dengan cara yang sangat efisien. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.